Beberapa sentimen yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan lebih dominan tertekan dan tampaknya cukup sulit untuk kembali menembus di atas level 7.000-an kembali. Analisis Anda dengan pelemahan yang terjadi di hari ini? Ya, jadi kalau untuk kita lihat di ISG, ini koreksinya sangat wajar ya Pak David ya untuk teman-teman semuanya, karena indeks kita sudah berada, yang paling penting adalah di atas EMA 200. EMA 200 di level 6.850. Dan kenaikan hari ini, kenaikan beberapa hari terakhir ini, termasuk koreksi hari ini, sebenarnya sedang menguji resisten yang kita tunggu-tunggu untuk dijebol, yaitu level 7.000. Jadi pada dasarnya dengan pola pergerakan yang ada pada ISG saat ini, termasuk saham-saham blue chip yang bergerak, saham-saham big cap, kita sebenarnya bisa melihat bahwa koreksi hari ini lebih condong adalah technical correction dalam tren naik jangka pendek hingga menengah ISG. Kita pun melihat bahwa indeks kita saat ini jika bisa melampaui level 7.000, maka indeks kita akan masuk ke dalam fase bullish kembali, yang mungkin sudah dinantikan dari sejak awal tahun ini ya, dan terlihat bahwa probabilitas untuk kembali bergerak bullish itu lebih besar peluang terjadi dibandingkan bergerak sideways kembali. Jadi pada dasarnya strategi buy on weakness di market Indonesia ini menjadi salah satu strategi yang paling penting untuk dilakukan saat ini. Tembus 7.000 ini intraday-nya atau dari sisi penutupan, Pak Rio? Pada dasarnya kita butuh closing 2-3 hari, Pak. Oke. Jadi pada dasar 2-3 hari closing di atas 7.000. Baik, untuk perdagangan jangka pendek, terutama untuk esok hari, dari sisi fundamental, para investor juga menanti beberapa rilis data ekonomi Amerika yang akan dirilis Kamis malam atau Jumat malam di pekan ini yang akan menentukan arah suku bunga The Fed ke depannya. Besok juga bertepatan jelang libur akhir pekan. Kemana arah pergerakan harga saham gabungan? Ya, jadi kalau melihat ada potensi menunggunya rilis The Fed dan mau akhir pekan, mungkin hari Jumat besok cenderung itu akan sideways, Pak, akan sideways. Tapi itu tidak mengubah pola yang sudah terbentuk pada IHSG bahwa dia sudah kita bilang di sini adalah IHSG berada di awal fase bullish jangka menengah. Jadi pada dasarnya segala koreksi yang terjadi selama dia masih berada di atas level 6.900 itu adalah momen untuk buy on weakness untuk mengikuti rally yang berpotensi untuk muncul. Baik, dari tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Rio, beberapa saham big cap menjadi pemberat untuk IHSG. Kemudian beberapa saham yang sempat naik signifikan sebelumnya hari ini juga mengalami pelemahan. Bahkan beberapa saham yang naik signifikan perdagangan kemarin melemah dan hari ini melanjutkan dari sisi pelemahan ini. Apakah memang dari sisi teknikalnya murni dari profit taking, Pak Rio? Ya, jadi profit taking. Jadi saat ini indeks kita pada dasarnya terlihat bahwa fase sideways masih terjadi, tapi sideways-nya ini sudah di area resisten yang sudah ditembus. Karena apa? Karena sudah berada di atas EMA 200. Jadi pada dasarnya penjualan-penjualan terjadi dari pelaku-pelaku pasar yang memang melakukan transaksi jangka pendek, termasuk juga untuk mengantisipasi kebijakan The Fed di Amerika maupun juga menjelang akhir pekan. Tapi pada dasarnya ini tidak mengubah peta IHSG kita yang cenderung akan semakin bagus dibandingkan koreksi. Baik, Pak Rio, kita akan coba ulas beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat yang sebelumnya naik cukup tinggi. Ini ada Telkom, hari ini tertekan di atas 2%, Pak, di 3730 kembali meninggalkan level 3.800-an dan masih cukup sulit untuk menembus di atas level 4.000-an. Ya, betul. Telkom koreksi karena kemarin dia naik banyak dan dia terkoreksi karena mencapai resisten 3840. Jadi pada dasarnya Telkom memang tren belum positif. Jadi pada dasarnya pergerakan Telkom kita bisa expect masih bermain di kisaran 3.700 hingga 3.850 dalam beberapa hari ke depan, Pak. Jadi istilahnya buy and weakness di level 3.700 it's okay untuk swing trading di saham Telkom, tapi bukan untuk buy and hold. Alasannya seperti apa, Pak Rio? Karena trennya masih sideways, Pak, untuk Telkom. Masih sideways ke downtrend. Oke,
Penutupan hari ini di 3730 melemah cukup dalam di 2,10%. Kita akan coba lihat saham-saham lainnya. Ini yang cukup menarik juga. Beberapa saham yang sudah mengalami penguatan signifikan meskipun menjadi pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Ada PGEO, Pertamina Geothermal Energi Tbk, yang hari ini tertekan di 1,43%. Dari track recordnya dalam sepekan terakhir ini sudah naik cukup tinggi. Sebulan terakhir juga posisinya sama. Dan juga semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sudah jenuh beli tidak Pak untuk PGEO? Apakah koreksi yang hari ini masih koreksi yang wajar? Pada dasarnya kenaikan PGEO yang sudah 100% dari level breakout pertama di level 750-an, ini sudah dalam kategori harga sudah tinggi Pak. Jadi pada dasarnya strategi yang lebih tepat untuk PGEO adalah lebih ke sell on strength, cicil jual sebagian, tidak untuk beli pertama kali karena butuh konsolidasi kurang lebih semingguan untuk kita bisa nilai kembali potensi pergerakan ke depannya. Pada dasarnya sell on strength akan menjadi strategi yang paling reasonable untuk PGEO dibandingkan untuk membeli. Baik, sell on strength masih direkomendasikan untuk buyback kembali tidak Pak Rio? Belum Pak, jadi butuh konsolidasi sekitar seminggu untuk kita bisa tahu apakah ini waktu buyback atau enggak, karena dia sudah naik tanpa istirahat. Dari sisi support dan resistennya belum ada gambaran? Pada dasarnya semua resisten sudah dijebol dan supportnya belum terbentuk karena belum ada koreksi, jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa cicil jual sell on strength akan menjadi reason yang paling masuk akal untuk PGEO saat ini. Baik, analisis untuk PGEO dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita coba beralih ke saham lainnya, Pak Rio. Saya akan coba ulas untuk Pegas. Ini juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan beberapa waktu lalu dari sisi fundamental juga terdorong rencana kenaikan harga gas, tapi Kementerian SDM tampaknya tidak menyetujui hal ini dan ini juga memberikan dampak kepada Pegas dalam beberapa perdagangan terakhir juga kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya betul, jadi Pegas memang kalau kita melihat dalam jangka waktu 6 bulan terakhir, pada dasarnya tren Pegas itu sebenarnya lebih ke tren turun, cenderung sideways saat ini. Jadi pada dasarnya kenaikan yang terjadi di Pegas itu kemarin yang sempat mencapai 1.500-an, itu dia sudah mencapai resisten dari konsolidasi dan terlepas dari kebijakan Menteri SDM dan lain sebagainya, pada dasarnya secara teknikal memang Pegas sudah mencapai resisten kuat dan terkoreksi. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa koreksi yang terjadi sudah mencapai area support 1370 kurang lebih plus minus, itu adalah area support Pegas, itu bisa menjadi titik rebound, bisa dipertimbangkan untuk melakukan entry untuk short term trading di Pegas, tapi bukan untuk buy and hold. Oke. Kondisi yang sama juga terjadi tampaknya untuk Jasa Marga. Hari ini juga menjadi pemberat, koreksi di atas 2% setelah mengalami penguatan signifikan di beberapa perdagangan terakhir. Ya betul, jadi koreksi yang terjadi relatif masuk wajar karena sudah naik cukup banyak. Tinggal diperhatikan, terdapat support di kisaran 4.100 sampai 4.200 itu adalah level support Jasa Marga. Jadi pada dasarnya di level tersebut bisa dianggap sebagai support untuk melakukan buy and weakness, tapi jangan terburu-buru beli di harga sekarang karena masih ada ruang penurunan ke 4.200 tersebut. Baik, penutupan hari ini di 4.300 melemah di 2,49%. Masih ada ruang pelemahan ke 4.200. Jangan terburu-buru untuk masuk ke dalam Jasa Marga meskipun mengalami pelemahan hari ini di atas 2%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,19%. Tampaknya pelemahannya sudah mulai terbatas. Pembalikan arah dari BMRI dan juga Goto tampaknya menjadi salah satu penyokong di sesi kedua hari ini. Ditutup di level 6.953.260. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 mengalami pelemahan di 0,59%. Jakarta Islamic Index juga tertekan di 1,19%, sementara LQ45 melemah di 0,49%.
Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Ada teknologi memimpin penguatan di 0,38%. Selanjutnya transportasi dan logistik berbalik arah ketika di sesi pertama tadi mengalami tekanan yang paling dalam. Posisi saat ini melemah tipis di 0,06%. Kesehatan masih tertekan dalam di 1,48% dan infrastruktur juga melemah di 1,10%. Ada Telkom yang menjadi pemberat di sektor ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Di antaranya adalah dari teknologi ada Gotoh, menguat ditutup di level 96. Ada Raw Mineral hari ini juga menguat signifikan di 1360, Mutu menguat di 195, dan Pani ditutup di zona hijau di 3770. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam, Telkom di 3730, BRMS hari ini juga tertekan dalam ditutup di 195, BRPT juga melemah di 1070 setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan. PGEO baru saja kita bahas tadi ditutup melemah di 1380, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.